Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ibu bapak jamaah salat maghrib Masjid Nurul Hidayah, ya, Masjid Dewanto Nurul Hidayah. Iya. Mbak Nurul. Iya, jadi alhamdulillah sore hari ini, malam sore kita dipertemukan kembali oleh Allah. 2 kali ya saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu untuk ngaji bareng di Masjid Nurul Hidayah ini. Ini memang saya tadi barusan ada kegiatan ngisi kajian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yunsud, kemudian saya langsung tinggal melompat ke sini ya. Rada gerimis, nggak masalah. Ya, saya pakai motor enak, ya, semriwing gitu ya. Tapi mantan ngantuk ya kan. Belum istirahat jadi dengar-dengar ya, nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Nah, ibu-ibu, Bapak sekalian, sore hari ini saya sampaikan tema ngaji kita adalah bagaimana kita istiqomah di dalam kita berislam. Bagaimana kita istiqomah di dalam kita beribadah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, istiqomah niku jane maknane nopo? Ya yo jajal sapa sing bisa paringi gelas mangke niki. Ya, istiqomah terus menerus. Jadi istiqomah niku sekang bentuk kata istaqoma yastaqimu istiqoman atau istiqomatan. Jadi istiqomah niku bisa dimaknai tegak. Istiqomah bisa dimaknai lurus atau jejeg ajeg, atau dalam bahasa baku yang sering kita dengar istiqomah itu konsisten, tidak laga-lente, tidak dangdang-lik dangdang-mat, kadang eling kadang kumat, tidak siki beras ngesuk menir, siki waras ngesuk kentir. Si kita ya semangat, ngesuk semangit kayak templek. Tidak. Jadi istiqomah itu bentukan dari isim masdar secara ilmu sharafnya itu. Jadi istiqomah itu suatu usaha untuk menjaga perbuatan baiknya. Usaha menjaga perbuatan saya ini dijaga. Jaga pokoknya aja nganti pedot, aja nganti putus, aja nganti lepas, dijaga, dicekel, digigit karo gigi geraham. Gitu ibaratnya ngaten nggih, seperti ibadah secara konsisten tidak berubah-ubah. Contoh lebih mendalam lagi apa? Salat jamaah. Wong lanang niku saene salate temu di masjid. Dan jangan ana wong lanang kok salate nang omah padahal sehat, kon nganggo rok. Orang nganggo bae kaya wadon ngoten nggih. Jadi laki-laki ya lebih utama salat di masjid. Istiqomah menghadiri majelis taklim. Tadi disampaikan oleh Bapak Takmir. Ngaten nggih, bilih Rasulullah dawuh, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan sebuah suluk, salaka yasluku, salaka menempuh sebuah jalan, menempuh tariqan jalan. Jadi menempuh sebuah jalan
menuju ke majelis ilmu, sahhalallah, sahlan. Allah memberikan kemudahan jalan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi yang rawuh malam hari ini calon-calon penghuni surga. Sing guri walaupun wis tua kaya bidadari surga. Jeneng arepke walaupun KKO, kaki-kaki ompong, ini calon-calon penghuni surga. Sing orang ngaji yang kurang ngerti. Ya gila. Oleh karena itu mari kita belajar untuk menjadi orang yang istiqomah. Ada ayat yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang senantiasa istiqomah hidupnya damai. Orang yang senantiasa istiqomah tidak pernah sedih. Orang yang senantiasa istiqomah selalu gembira. Karena apa? Dia diberi kabar gembira surga jaminannya. Allah berfirman waktu di surat Fussilat ayat 30. Saya baca dengan menirukan nggih. Jadi men orang ngantuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu pendek-pendek mawon nggih. Nek dawa-dawa biasanya orang nyendang. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kepenak boten? Ya orang kepenak kepenak nang dhewe. Innal ladzina qalu sak temene wong-wong kang padha ngucap, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, pangeranku, Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian para malaikat itu kemudian mereka itu meneguhkan pendirian. Sumastaqamu, istaqoma yastaqimu. Jadi kemudian mereka itu meneguhkan pendirian alias istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, tatanazzalu arep bakal turun kepada mereka al malaikah, para malaikat. Malaikat turun kepada mereka. Kemudian apa? Malaikat itu berkata, Allah takhofu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan sedih, wa absiru, bergembiralah, ayo. Fil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian semua. Insyaallah Bapak Ibu sing rawuh dalu niki, karena jenengan istiqomah, uripe enggak pernah sedih nggih. Jenengan sedih Pak Bu? Boten. Walaupun dalam kondisi situasi bangsa, negara, ekonomi sing harus niki, lah ora sedih. Karena kita tidak pernah berharap kepada manusia. Berharapnya kali sinten? Gusti Allah. Nek berharap kali menungsa anane kur kecewa tok. Ngene nggih? Iya. Berharap karo menungsa kecewa. Kira mengko arep ana wis pokoke apa itu lapangan kerja sekian ribu terus dan sebagainya, ternyata pret. Ya mulanya orang jangan berharap kepada manusia. Jenengan kondangan misalkan 100 ditulisi daplun, dengan harapan mengko jenengan juga harap punya hajat kayak bisa kondangan mari gede jenengan 150. Ternyata begitu jenengan punya hajat, ngabari karo sing mikine tekwai kondangan, ternyata dia lagi lunga maring Batam jere patang bulan. Kecewa mbok? Ya kecewa. Ya mulane nek kondangan harus diniati sedekah. Iya, jadi niati arisan.
Ingatan nggih. Nah ini jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya orang yang selalu istiqomah. Terus menerus istimroriyah, konsisten, teguh, lempeng, jejeg. Ini akan dawai Allah Subhanahu wa taala. Maka justru Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan sesuatu apa yang kita inginkan. Ya, jadi apa sing dadi keinginan kita, problem masalah yang ada pada diri kita, insya Allah akan diberi jalan keluar. Ini untuk orang-orang yang takwanya mantep. Itu. Saya yakin Bapak Ibu punya masalah, nggih. Punya masalah mboten, Pak? Anak, ibunya punya masalah, Bu. Apa masalahnya? Utang. Pada baik. Monggo ya masalahnya utang, di mobil baru boleh utang, boleh jujur kacang hijau. Iya. Tapi kan Allah Maha segala-galanya. Wong utang nek niate lunasi, ana bae rezeki. Berban sholat, setiap sholat sindonga, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amma siwa. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal, jauhkan dari yang haram. Karo donga, Allahumma ini a'udzubika min ghalabatid dain, lepaskan dari lilitan hutang. Anak bayar rezeki, cuman persoalannya anggar duitnya wis kumpul anak, nggo nyarutang apa nggo mangan? Ya kan gitu nggih. Lah ngesuk anak maning, nggo mangan bae siki. Ayo gue, insyaallah nek niate lunasi, cepet lunas, bar lunas nyili maning, bar nyili maning dongaman. Insyaallah. Jadi karena apa? Allah berjanji wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wong sing takwane kali Gusti Allah mantap, sungguh-sungguh nindakan sedaya kewajibanipun. Yaj'alahu makhraja. Gusti Allah akan berikan jalan keluar di dalam menghadapi segala persoalan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Paring rezeki sing kadang ora dinyana-nyana. Ana bae. Ini nggak tinggi. Dulu sering harus niku sih. Kemutan zaman kalau ngasuh 9 tahun lah kalau di panti asuhan putri. Kemutan bayi ya Allah. Bocah enak teman mangan sate ya. Nah begitu bar maghrib, anak wong nombel bel, ting tong, gawa sate rong gerdus gede. Nah ya. Kadang kalau nembe krentek, ya Allah, suwe orang mangan buah ya. Maning ting tong, rong keranjang kae. Bocah senengnya kan pir nggih. Wong pir kan atos wong ndak wesi. Bocah seneng pir. Alhamdulillah rezekine bocah soleh ini nggih. Jadi memang benar kalau saya merasakan orang kalau semakin dekat dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka digambilaken rezekine nggih. Nggih percaya mawon niku. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan ayat 14. Ini intinya sama, redaksinya juga hampir-hampir sama. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'um bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, jejeg ajeg rajin, ngaten nggih. Pokoknya continue gitu nggih, nglakoni barang bener, maka tidak ada rasa khawatir terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Sebab Allahu Somad, Gusti Allah tempat bergantung kita, bukan bergantung kepada manusia. Mereka itulah para penghuni sorga dan kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Inilah calon-calon penghuni sorga, orang yang senantiasa istiqomah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita tetap istiqomah, tidak usah menghitung-hitung pahalanya berapa, tidak usah, Allah yang Maha tahu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hikmah? Hikmah niku napa Bapak Ibu? Hikmah itu makna secara mendalam. Cara ilmu sekolahnya jadi deep learning gitu ya. Pemahaman secara mendalam. Jadi manfaat daripada istiqomah. Satu, orang yang selalu istiqomah di dalam beribadah akan melahirkan ketenangan batin. Wong sing senantiasa istiqomah niku batine tenang, tidak pernah kemerungsung. Arep dah begawe kaya apa lingkungan masyarakat kita tetap istiqomah, teguh cekelan waktu. Ya,
Kemudian orang yang senantiasa istiqomah, dia akan mendapatkan kelapangan rizki. Sudah tadi saya sampaikan, rezekinya luas, rezekinya lapang. Dia habis subuh juga selalu doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasingan. Gitu ya. Kalau minum air zam-zam itu wasifaan min kulli da'in gitu ya. Gitu. Wa amalan mutaqabbala, bisa dibaca itu. Jadi rizki terus mengalir. Ini karena buah istiqomah. Orang yang senantiasa istiqomah, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang lain mungkin barangkali tidak dilindungi, tapi kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat, Allah dekat. Kita jauh, Allah akan menjauhi kita. Bimbo, kan gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita berdekat diri kepada Allah. Karena Allahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita ini. Maka kita selalu ingat Allah, selalu zikir kepada Allah, istiqomah dalam beribadah. Allah melindungi kita di situasi apapun. Ya. Nah kemudian hikmah daripada istiqomah, dia akan mendapatkan jaminan kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat. Hidupnya bahagia dunia akhirat. Karena apa? Orang yang istiqomah pasti dia akan selalu doa kali Gusti Allah dengan doa sapu jagat kata nggih. Apa doanya kepripun? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya apa? Mohon kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, supaya kita dijauhkan dari siksa api. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, lantas apa upaya kita, kiat-kiat agar tetap istiqomah dalam beribadah? Itu supaya istiqomah ke carane kepripun? Wong kadang dingin katon, sikora katon. Nemu mah jebule ndelok TV. Nah, ya kan? Ini kaitannya karo iman sih nggih. Iman kan yazid wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Naiknya iman sergepak ibadah. Kok lemahnya iman, lah bebek awang-awangan. Itu maka kita nyuwun kali Gusti Allah, ya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa istiqomah di dalam kita beribadah. Nah, bagaimana upaya kita? Yang pertama, ya, cara kiat agar kita istiqomah dalam ibadah, yuk kita luruskan niat kita. Luruskan nih niat. Niat sih apa niat Bapak Ibu? Niat itu adalah an-niyah ya qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Krenteging hati diikuti dengan perbuatan itu niat. Apakah niat kudu diucapna? Ora. Angger dengan niatnya diucapna, oh ya niat ingsun aku ngaji neng Nurul Hidayah mengko sendean madhep ngalor karo ngantuk dengkul ngiler. Boten nggih. Lah kan angger bocah wudu kepada nawaitu wudu akudu be wudu cek. Kanu lagi ini apa ucapan bahasa Arab sebenarnya itu. Ya lagi latihan bahasa Arab cara santri pondoknya kan begitu. Jadi tidak harus diucapkan. Bismillah saja cukup. Karena apa? Allah itu tahu tentang apa yang menjadi kerenteknya hati kita. Kan kata nggih, jadi qasdul qalbi kerenteking hati muqtarinan bil fi'li diikuti dengan perbuatan, itulah niat. Itu. Jadi mari kita luruskan niat kita. Kalau saya tanya satu persatu Bapak Ibu jenengan ngaji malam hari niatnya karena apa? Karena Allah? Apa karena snack? Anak alhamdulillah ya. Yang gawa snack kayak mikir roti iya nggih. Lah sebab nomor loro lah, sing penting ngaji nggih. Ada ya alhamdulillah, orang ya ora apa-apa. Kan ngaten nggih. Wong kula juga tek niati lurus kang dalem las aku bismillahirrahmanirrahim lah. Niat dengan Nurul Hidayah. Lo kemutan ya Pak Haji, ya Pak Haji. Ya jadi apa? Harus diluruskan niat kita. Kalau niatnya menceng, ya olia menceng. Jadi niat itu seperti orang yang kirim surat cara gemien. Dereng wonten WA ngaten nggih. Orang kirim surat kalau salah tulis alamat, ya salah tujuannya. Wong sedikit besaget kok. Kalau sering menjadi sasaran wong salah kirim kok. Karena apa? Nama saya itu nama pasaran. Iya.
Mula ngaji jenenge Sugeng, tanggane kula tukang sampah Sugeng, bakul cilok Sugeng. Nah, tukang main Sugeng. Jenengan pasaran. Mulane ketika saya haji tahun 2014, kenalan karo polisi Arab, sana tanya, "Mas muka ya akhi, siapa jenengmu?" Aku jawab, "Ismi Sugeng." "Oh, ana la adri, aku ora ngerti Sugeng apa." "Sugar." "Nyong darani gula." Sugar apa gula? Ya begitu saya Sugeng sawian Salim. Oh, Sugeng itu pada karo Salim. Oh, nangam. Oh, nangam ngerti Salim. Iya ngerti. Begitu ngomong Salim, oh nama saya Salim. Jangan jenengi kula Salim bae. Jadi kadang salah alamat kayak kemarin orang BPN. Nun sewu berkas segera dianu lho. Nun sewu Bapak salah kirim apa nggih? Oh nggih. Oh iya, terkira Sugeng si A. Nah, jadi makanya namanya niat itu seperti orang kirim SMS, kirim WA, kirim alamat ya. Maka alamat kita itu harus benar. Maka ada sebuah kisah. Ada seorang laki-laki yang dia mencintai seorang wanita pada zaman Nabi ketika Nabi pada pindah ke mana? Ke Madinah. Itu ada seorang gadis cantik kok kayak wong Arab yang ayune pol ya. Irunge mancung-mancung ora kaya jenengan irunge mangsluk. Gitu ya. Nah, seorang laki-laki itu mencintai banget seorang wanita namanya Ummu Qais gitu ya. Nah, kemudian dia mencintai sekali. Tapi Ummu Qais bilang, ya, "Tapi saya mau pindah ke Madinah, Mas." Lah, dia nggak mau ya. "Kalau kamu cinta dengan saya, kamu ikuti saya." "Ya wis lah, aku ikuti kamu karena aku cinta padamu." Nah, cerita ini didengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal seseorang, ibadah seorang tergantung niatnya. Panjenengan hijrah ke Madinah karena Ummu Qais mesti kena iya, jangan mencinta mati. Ya, itu gitu. Dari niatnya ya karena dia niatnya mencintai kepada Ummu Qais, maka dia menikahi Ummu Qais. Nah, dia mendapatkan pahala apa ya tergantung niat kan kata nggih. Maka mari kita luruskan niat supaya kita jadi tiang yang istiqomah. Nek niatnya lurus, insyaallah langgeng. Ya niatnya wis menceng iso ora dadi. Itu. Niatnya golek snack sekali orang snack orang mangkat. Nah, itu nggak suka orang ngaji maning apa sih? Lah snack. Aja kaya kok ngrika urun be ora. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, niat itu manfaatnya besar sekali Bapak Ibu. Yang pertama bahwa manfaat niat dalam ibadah. Satu, menentukan nilai dan tujuan. Jadi nilai ibadah, tujuan ibadah akan tercapai atau tidak tergantung niatnya. Itu makanya Rasul wanti-wanti innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seorang tergantung pada niat. Yang kedua, manfaat niat sebagai pembersih hati. Wong niate ora lurus, atine ora bersih. Apa ngaji ngana lah. Tapi apa nyongar nganggo gelang sesikut bola-bali dari kerudung. Krumpiang. Tujuannya apa? Pamer. Iya, sehingga ada sebelah penjep komen ora kumun jadi PMT. Ini ya. Jadi maka bersihkan hati kita dengan niat. Manfaat niat menjadi bersih hatine. Manfaat niat itu akan menjaga konsistensi. Apa konsistensi? Kemantapan. Mantap dalam beribadah. Ya, karena dijaga dengan niat yang lurus sehingga ibadahnya, amal ibadahnya itu dia mantep. Wes pokoknya semangatnya pol. Mantap gitu. Di samping itu, manfaat niat adalah meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu amal ibadah seseorang. Itu maka sekali lagi mari kita luruskan niat kita agar kita menjadi orang yang selalu istiqomah. Kemudian yang kedua adalah mari kita pahami makna syahadat. Pahami makna syahadat. Ini sesuai materi yang saya sampaikan tadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unsur. Temanya adalah syahadatain. Ada yang bertanya, kenapa orang Indonesia mayoritas Muslim gitu ya? Dia agamanya Islam. Dia padahal sudah bersahadat. Kenapa perilakunya kok tidak baik? Ya karena dia belum tahu makna syahadat, belum menghayati, belum mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal syahadat itu kalau diterjemah itu maknanya sangat dalam. Itu makanya kenapa Rasulullah ketika diutus menjadi nabi dan rasul ya, yang disampaikan kepada umat kenapa bukan akhlak, kenapa bukan ibadah, tauhid dulu, akidah dulu, yakni syahadat, makna syahadat itu sendiri.
Nah, oleh karena itu syahadat itu kan diambil dari kata syahida yashhadu syahada. Syahida yashhadu syahada. Artinya apa? Kesaksian. Kalau asyhadu, saya bersaksi. Saya bersumpah dengan sepenuh hati, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka terpatri dalam batin, tidak ada sesembahan selain Allah. Loh, sudah syahadat kok dia ziarah kubur kemudian minta-minta kepada orang sudah meninggal, berarti syahadatnya rusak syahadatnya itu. Karena dia sudah terkontaminasi dengan syirik. Itu ya. Jadi dia minta-minta, misalkan saya sudah datang ke beberapa makam wali, datangi semua. Pernah ke Sunan Bonang, pernah. Dan saya ketika ke Sunan Bonang malah ada dibilangi sama orang, "Ini Bapak sudah minta apa?" "Enggak, saya mintanya kepada Allah." Dan tadi ziarah ke makam Sunan Bonang, "Enggak, saya cuma pipis." Saya masuk itu karena dekat masjid sih, itu seperti sebelah barat alun-alun itu. Nah ini jadi kita jangan minta-minta kepada orang sudah meninggal, harusnya kita mendoakan. Kadang ada kok Arab sepitan misalkan, bapaknya mari kuburan, nyekar mari ngene bae. Gawa sapu, gawa kembang, gawa cungkir, nang kono wis bersih kabeh sukete, kromet, Bang. Preyan ke mengko arep nyepiti, putune rika arep sepit, aku njaluk sayap dong Amerika ya, Mbak. Moga-moga diparingi terang. Sepisan, Mbak, pindone moga-moga sumbange sing akeh. Lho kenapa sih anu golek utang? Yo nang kono nang mburi cukup mana bocah ngarit krungu jawab, "Iya." Loh, komentar jare bae urip. Ini enggak boleh, ini syirik. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta selain Allah. Jadi Allahu Rabbi, ya, Allah yang menciptakan alam semesta ini, tidak ada yang lain. Kemudian makna la ilaha illallah itu tidak ada yang dicintai lebih kecuali hanya Allah. Harusnya begitu. Maknanya apa? Kalau sudah ada panggilan adzan untuk sholat, ya, ada adzan untuk sholat, dia masih asik dengan pekerjaannya. Masih banyak gak orang seperti itu? Ini berarti syahadatnya sih kacau itu, belum beres. Karena makna syahadat itu la mahabbata ilallah, tidak ada yang dicintai lebih kecuali hanya Allah. Saya dulu ketika nikah, karena saya nikah itu istri saya semester 5 dan saya belum wisuda, belum apa-apa. Jadi kasih temen anu kepengen. Saya bilang sama istri, adik kelas isi 4 tahun, iya. Ya, cintaku padamu adalah cinta yang kedua. Udah Mas, kenapa sih? Iya, cinta pertama kepada Allah. Oh iya, cocok ya gue. Itu ya. Jadi cinta yang pertama kepada Allah, kemudian yang kedua kepada istri, kepada ibu, kan begitu nggih? Harusnya kan begitu itu. Jadi, maka kalau sudah seperti itu ya Allah segalanya. Ya Allah segalanya. Belum sholat, segera sholat, gitu nggih. Belum melaksanakan kewajibannya, itu langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera dalam kondisi apapun. Kan ngaten nggih? Ini. Jadi itulah makna la ilaha illallah. Kalau makna syahadat Rasul wa anna Muhammadar Rasulullah ini juga tidak hanya sekedar kurgo nyanyian toh. Kan ngaten nggih? Tidak sekedar untuk nyanyian. Karena kalimat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir, yang diutus, yang menyampaikan wahyu, petunjuk hidup kepada umat manusia. Maka apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul ucapkan, apa yang Rasul perintahkan, apa yang Rasul contohkan dalam kehidupan sehari-hari harusnya menjadi petunjuk dalam hidup. Ngakune jare cinta Rasul, amalane ngetutna ajarane Mbah Turkini. Tahu Turkini nutur kaki karo nini. Nah, adol jere tuku deh. Iya, jadi makanya kita harus berpedoman kepada dalil. Jangan adol jere tuku ndean. Tahu anu apik iki sementing ora ilok nyong men sementing kaki nini nyong ya kaya gue. Nah, jangan begitu, cari dalilnya. Kalau tidak berdalil, apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sapa wong sing mengamalkan suatu amalan sing ora tuntunane sekang ingsun kanjeng Nabi, raddun
ditolak. Kullu bid'ah dolalah, setiap yang bid'ah itu sesat, wa dolal finnar, yang sesat itu tempatnya di neraka. Jadi kita yang wajib-wajib kadang-kadang belum dilakoni secara sempurna, sing sunah bahkan udwana orang dalile dilakoni. Wong klamben wajib nggih. Dasian wajib ora? Ora. Dadi agar dia mengutamakan dasi pada baik karo wong dudu sunah, dudu ajar Nabi, tapi dia lakoni, dia laksanakan cukup dasian. Berarti pada baik karo ora klamben dasian tok. Wis ana gedabel-gedabel. Ini ibaratnya kan seperti itu. Maka wajibnya dulu kita lakukan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, kisahnya jam 7 kurang 10. Ya berarti 5 menit lagi. Nanti kalau ada titit berarti selesai nih. Ya, nunggu ada titit ya. Ya, yang ketiga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini cara agar kita istiqomah. Membaca Al-Qur'an secara rutin loh ya. Ini salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih misalkan jenengan habis tahajud nggih. Tahajud tengah 4 masih boleh enggak? Boleh banget ya. Habis tahajud, istighfar ming 100, kita baca Al-Qur'an nggih. Mungkin surat Ali Imran bagian akhir, inna fi khalqis samawati wal ard. Rampung, kemudian kita baca Al-Qur'an. Kita renungkan maknanya. Ini ternyata akan menjadi, insya Allah akan menjadi seorang muslim yang selalu istiqomah. Dijernihkan otaknya, hatinya, batinnya dikuatkan imannya, insya Allah seperti itu. Nah ini, maka ternyata betapa pentingnya kita senantiasa membaca Al-Quran. Sampai Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ayo rajin baca Quran, bacalah Al-Quran, karena dia akan memberikan syafaat, menjadikan syafaat untuk kita, pertolongan untuk kita di hari kiamat nanti. Sehingga surga itu merindukan kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Tapi jujur kenyataannya nggih, antara rajin baca Quran karo rajin baca WA lebih sering endi? Alah ya WA. Saya punya murid juga begitu kok. Arep turu cekelane HP, tangi turu cekelane HP, preyan rong dina cekelane persis kayak mama kek. Itu nah ini kan. Nah, maka kita harus memerangi diri. HP penting ya, tapi ya tetap ada waktu untuk tadarus, untuk baca Quran. Saya juga memaksakan kepada anak saya. Itu walaupun sibuknya kayak apa, bar maghrib waca ora ketang seayat rong ayat. Jangan tinggalkan Al-Qur'an. Ini dalam rangka upaya agar kita menjadi orang yang selalu istiqomah. Kemudian yang keempat, tingkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, meningkat sedikit. Gak apa-apa. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda, ini hadis dari Aisyah ya, ahabul akmal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, amalan yang ajeg, istimroriyah, walaupun itu sedikit tapi kan ajeg. Gitu nggih. Contoh jamaah, sholat jamaah ajeg gitu. Nanti pensiunnya anggar wis ngepleng-ngepleng nang nggon turu. Iya, besi sholat ora bisa ngadeg karo jagong ora bisa turun ora bisa miring ora bisa ngata-ngata ora bisa isyarat ora bisa sholat. Nah, gitu nggih. Nah niki. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, adwamu hanya inilah. Kita langgengkan gitu ya, kayak saya di sekolahan juga begitu. Setiap hari Jumat jam 6:30 sampai jam 7 pengajian guru. Gelem ora gelem tak jejel-jejel napa ya. Iya pokoknya ngono ya, nanti suatu ketika pasti dia akan teringat begitu. Biasanya apa? Bener cara kaki Roma Irama. Kalau sudah tiada baru terasa, mengko mas orang ngerasa kena. Ya ternyata penting loh, kan gitu nggih. Nah ini kemudian anak-anak juga begitu. Ya, itu jadi pengajian setiap ba'da duhur dijadwal kultum, ngisi kultum, sehingga suatu ketika mereka akan melakukan pekan dakwah. Kayak kemarin di Pati Keraja, kemarinnya lagi itu di Sumbang, alhamdulillah bisa tampil di masyarakat itu dengan bagus. Karena apa? Sudah biasa, itu ya, sudah biasa tampil di depan para jamaah, di mana jamaahnya itu kan hidrogen dari mulai
kelas pejabat sampai tukang becak ada ketika sholat duhur kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bagaimana cara mengupayakan supaya ibadah kita meningkat? Ayo, jaga kekhusyuan dalam sholat, ya, perkuat niat kita, bersihkan hati kita, insya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir, karena sudah bunyi tit, perjanjian kita sampai tit, ada sebuah doa agar kita menjadi orang yang selalu istiqomah. Yuk kita baca bareng-bareng surat Ali Imran ayat 8 G. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ingat-ingat Ali Imran ayat 8. Wes orang gak waca ketan ya bisa. Tambahin dzikir ya muqallibal qulub sabit qalbi ala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan karena sudah adzan dan langsung ditutup. Mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.